Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Selamat datang di podcast Pena, pengen ngobrol tentang pajak KPP Pratama Surabaya Kerembangan. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita sudah kedatangan dua penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Kerembangan. Yang pertama ada Mbak Erni. Halo Mbak Erni. Halo Mbak Mita. Nah, yang kedua sebelahnya Mbak Erni ada Mas Oktavian Mulyanto. Mas Oktavian, halo. Halo Mbak Mita. Gimana kabarnya Mbak Erni, Mas Oktavian? Sudah semangat belum ngasih materi buat di podcast kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Siap-siap ya, ini kita kasih materi untuk teman-teman semua. Oh gitu. Udah pasti kawan pajak yang dengerin ini udah pada semangat nih. Apa yang mau kita bahas nih hari ini? Ya. Bukan hanya kawan pajak yang semangat Mbak Mita, kita berdua juga sudah bersemangat. Oh iya, Mbak Erni sama Mas Oktavian sudah pada semangat nih buat sharing ilmu-ilmu yang keren pastinya. Nah, pagi hari ini kita mau bahas tentang apa, Mbak Erni dan Mas Oktavian? Ya, jadi saya jawab ya Mbak Mita. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas isu yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat terkait dengan pajak. Apa itu? Yaitu NIK atau nomor induk kependudukan yang akan dijadikan sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Oh, iya, itu rame sih ya Mas Oktavian ya, sempet rame ya. Dan di Instagram, di Twitter, pada semua waktu beberapa bulan yang lalu ya. Iya. Rame nih ngomongin, wah NIK jadi NPWP nih gimana nih gitu kan. Nah, makanya di sini Mbak Erni dan Mas Oktavian mau sharing nih tentang kebijakan NIK menjadi NPWP. Nah, kita langsung aja ya mulai ke pertanyaan pertama nih. Kita tanyakan ke Mbak Erni. Nah, apa sih latar belakang dari kebijakan NIK jadi NPWP? Ya gini Mbak Mita ya. Kebijakan yang melatar belakangi NIK menjadi NPWP ini adalah untuk penyederhanaan administrasi warga negara. Seperti apa? Yaitu kemudahannya ini untuk mempermudah kepentingan nasional, yang tentunya tujuan utamanya adalah mewujudkan yang administrasi yang efektif dan efisien untuk warga negara. Seperti itu Mbak Mita. Ini ya untuk menyederhanakan administrasi ya. Iya. Untuk manfaatnya juga pasti untuk kita juga ya nanti ya kebijakan NIK jadi NPWP ini. Nah, terus kebijakan NIK jadi NPWP ini apa ada hubungannya ya sama kebijakan satu identitas yang mungkin beberapa tahun lalu kita pernah dengar nih, kebijakan satu identitas. Nah, ada hubungannya nggak sih NIK jadi NPWP ini? Kebijakan NIK menjadi NPWP ini adalah salah satu berhubungan ya kebijakan satu identitas, yaitu nanti adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Salah satunya yaitu tentang penggunaan NPWP yang diharapkan nanti warga negara itu tidak perlu membawa banyak kartu gitu Mbak Mita ya. Sehingga nanti untuk keperluan pelayanan publik itu cukup menggunakan NIK sehingga di dompet itu tidak akan banyak seperti mungkin KTP atau juga mungkin kartu NPWP, begitu juga mungkin SIM. Nah, seperti itu. Dengan kebijakan ini nanti warga negara cukup satu kartu itu bisa untuk semua kepentingan untuk layanan publik. Oh gitu ya Mbak Erni ya. Jadi mempermudah ya. Iya. Mempermudah dan menyederhanakan administrasi. Jadi NIK itu dipakai buat seluruh kepentingan pelayanan publik itu ya Mbak Erni ya. Iya benar Mbak. Wah, jadi yang mungkin kawan pajak nih dompetnya ini seringnya penuh nih, kadang bukan sama uang ya, kadang seringnya sama kartu gitu kan. Ada NIK, ada SIM, ada NIK, ada KTP, ada SIM, ada NPWP lagi, belum kartu ATM dan lain-lainnya gitu kan. Jadinya tebel banget gitu kan.
Nah, sekarang dengan kebijakan NIK jadi NPWP cukup bawa KTP aja bisa untuk keperluan publik gitu ya, misalkan ke kelurahan atau ke kita ya untuk perpajakan itu Iya. bisa ya kayak gitu. Iya. Oke, nah terus dasar hukum dari NIK jadi NPWP ini apa sih Mbak Erni? Seperti yang sudah diundangkan ya selama pemerintah ya Mbak Mita ya. Dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undangnya nomor 7 tahun 2021. Kemudian juga sudah diterbitkan aturan pelaksanaannya di Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK 112 garing PMK .03 tahun 2022. Gitu ya Mbak Erni ya. Jadi udah lengkap ya. Ada undang-undang sama ada aturan pelaksanaannya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Iya. Berarti ini ya, nanti kita kulik-kulik bareng nih tentang aturan pelaksanaannya. Oke. Nah, terus kebijakan NIK jadi NPWP ini apakah hanya berdampak pada wajib pajak orang pribadi aja? Apakah berdampak juga nggak sih ke wajib pajak badan atau wajib pajak instansi pemerintah atau yang badan yang memiliki cabang itu berdampak juga nggak sih dengan kebijakan NIK jadi NPWP ini? Ya gini Mbak, dengan berlakunya aturan ini yang memiliki dampak yang utama adalah untuk wajib pajak orang pribadi ya Mbak ya, karena mereka mempunyai KTP yang ada NIK-nya. Lah khusus untuk yang wajib pajak non penduduk atau juga untuk wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah dan juga mungkin wajib pajak badan yang statusnya cabang itu tidak berlaku untuk validasi NIK menjadi NPWP ini Mbak. Karena memang kan mereka tidak memiliki KTP gitu kan. Punya NIK ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalkan badan gitu kan NPWP-nya tuh sekarang masih 15 digit ya. Nah, orang pribadi nih NIK kan 16 digit. Jadinya beda dong berarti antara jumlah digit NPWP di NPWP orang pribadi sama NPWP badan atau tadi instansi pemerintah atau yang cabang itu beda dong berarti. Nanti dengan berlakunya aturan yang baru ini memang NPWP itu 16 digit. Jadi nanti kalau orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang mendaftar NPWP pasti nanti formatnya itu 16 digit karena sesuai dengan nomor NIK. Sedangkan untuk selain wajib pajak orang pribadi penduduk itu seperti WP badan, instansi pemerintah atau yang badan yang cabang itu nanti tinggal menambahkan 0 di depan NPWP yang lama. NPWP lama kan 15 digit ditambah 0 di depannya nanti jadinya 16 digit. 16 digit seperti itu. Oh gitu ya. Jadi simple ya. Iya. Nggak usah bingung ya untuk wajib pajak badan kok jadinya beda nih sama NPWP-nya orang pribadi gitu kan. NPWP orang pribadi 16 digit kok badan malah 15 digit gitu. Ternyata ditambahkan 0 ya di depannya. Oke. Nah terus kan tadi kan udah disinggung ya terkait tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, itu kan sudah diundangkan sejak tahun 2021. Terus PMK 112 diundangkannya juga di tahun 2022. Nah, penerapan dari NIK jadi NPWP ini mulai kapan sih Mbak Erni berlakunya gitu? Sebenarnya secara eksplisit ya di aturannya itu sudah dijelaskan. Aturan NIK menjadi NPWP itu mulai berlaku itu sejak 1 Januari 2024. Tetapi ini ada kayak seperti penyesuaian ya mulai 14 Juli tahun 2022 itu apabila wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk NIK-nya itu sudah otomatis menjadi NPWP. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi non penduduk atau mungkin wajib pajak badan
dan wajib pajak instansi pemerintah, NPWP-nya itu menggunakan format yang 16 digit seperti itu, Mbak. Berarti sejak tanggal 14 Juli 2022 ini wajib pajak itu punya 2 NPWP Iya, ya Mbak? benar, Dua 2 nomor NPWP. NPWP ya, NPWP yang lama sama Iya. NPWP yang baru yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024. 24, Oh, ya. gitu. Berarti waktu masa transisi ini wajib pajak bisa pakai 2 ya, boleh milih Iya. ya. Gitu. Oh, gitu. Mungkin sebagai persiapan ya Mbak ya. Iya, benar. Perlu kita penyesuaian gitu, nggak langsung jerk, nanti takutnya Iya. Mbak aplikasinya kadang belum siap Betul, seperti itu. secara aplikasi, Iya. secara administrasi Iya. juga di KPP mungkin kan belum siap semua Iya, ya untuk Iya. perubahan perlu penyesuaian. nomor NPWP itu, jadi perlu penyesuaian. Iya. Tapi mungkin bagi kawan pajak mungkin lebih mudah nginget NIK ya ketimbang 2 gitu, harus nginget Iya. NIK sama NPWP kan. Kalau NIK sering tuh masukin NIK, mau apa, mau beli tiket pesawat gitu kan masukin NIK gitu. Mungkin secara nggak langsung kawan pajak ini lebih hafal mungkin ya dengan NIK gitu. Oke, nah terus dari tadi kan kita sudah dengerin suaranya Mbak Erni nih, penjelasannya Mbak Erni. Nah sekarang kita pindah dulu ya ke suaranya Mas Octavian. Halo Mas Octavian, masih ada? Halo Mbak Mita, masih ada, tenang saja. Halo juga kawan pajak, saya masih di sini. Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi NPWP yang 15 digit ini masih bisa dipakai untuk apa aja nih, Mas Octavian? Oke, ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, bahwa untuk sekarang ini wajib pajak akan memiliki 2 tipe NPWP. Yang pertama 15 digit, yang kedua 16 digit. Dan itu berlaku paling nggak sampai 31 Desember 2023. Ketika kita sudah masuk di 1 Januari 2024, maka kalau sesuai peraturan pelaksanaannya ya Mbak Mita ya, itu diharapkan kita memakai yang 16 digit semua wajib pajak itu. Seperti itu. Jadi masih bisa milih tadi ya? Betul sekali, masih bisa milih. NIK atau NPWP yang lama gitu Iya, ya. jadi untuk badan juga mau yang lama NPWP 15 digit atau yang ditambahkan 0 nih di depannya kayak gitu. Dua-duanya masih bisa digunakan. Dua-duanya masih bisa, tapi begitu 1 Januari 2024 itu udah nggak bisa nih, harus sudah NIK atau NPWP yang 16 digit. Ya, betul sekali Mbak Mita. Oke. Nah, kan tadi kita sudah ngomongin ya tentang NPWP itu menjadi 16 digit. Kalau NPWP orang pribadi itu pakainya NIK. Nah, pada masa transisi ini itu apa aja sih yang perlu dilakukan sebagai wajib pajak untuk mengaktifkan atau mungkin ada langkah-langkah tertentunya mungkin Mas Octavian yang perlu wajib pajak tahu gitu tentang kebijakan NIK jadi NPWP ini. Iya, oke, terima kasih Mbak Mita. Jadi saya mau fokuskan terlebih dahulu terkait yang tadi ya, NIK menjadi NPWP, di mana NIK yang memiliki NIK adalah wajib pajak orang pribadi dengan status penduduk. Nah, kita fokuskan ke situ dulu. Fokusnya situ dulu ya, ke orang pribadi yang penduduk ya. Betul sekali, orang pribadi yang penduduk. Oke. Nah, di sini kan untuk wajib pajak itu kan biasanya kita melakukannya secara online ya. Sekarang kan udah zamannya serba online semua. Nah, termasuk ini kita bisa lakukan secara online juga di DJP online. Ini tuh apa Mas Octavian? Validasi NIK. Validasi NIK. Betul sekali. Jadi kawan pajak yang orang pribadi penduduk itu selama masa transisi ini diharapkan agar melakukan validasi NIK gitu ya Mas Octavian ya? Betul sekali, melakukan validasi NIK. Dan untuk wajib pajak orang pribadi penduduk yang sudah memiliki akun DJP online, silakan untuk login dulu ke akun DJP online tersebut. Kemudian setelah melakukan login, di bagian profil ya, bagian profil itu nanti ada menu juga perubahan data.
Di situ akan ada data nomor induk kependudukannya, silakan dicek dan silakan dilakukan validasi. Apabila hasilnya valid, data itu valid, nah silakan disimpan saja dan dilanjutkan. Maka otomatis NIK kawan pajak itu bisa digunakan sebagai NPWP. Tetapi kalau misalkan hasilnya validasinya adalah tidak valid, maka ini kawan pajak punya PR. Kenapa ini kok bisa tidak valid? Perlu dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apakah NIK yang tercantum di situ itu sudah benar atau belum? Nah, seperti itu. Apakah ada perubahan NIK atau bagaimana? Seperti itu sih Mbak Mita. Jadi itu ya PR-nya dari wajib pajak ya. Jadi untuk validasi validasi NIK. Validasi NIK, betul sekali. Di laman DJP online. Iya. Menu bagian profil, lalu bagian di nomor NIK-nya diklik validasi gitu ya, Iya, betul Mas sekali. Octavian ya. Kalau munculnya valid, muncul keterangan valid, ya udah tinggal langsung simpan aja gitu iya, kan ya. betul sekali. Nah kalau misalkan tidak valid, nah ini kawan pajak harus ngecek nih ke kantor mana nih Mas Octavian? Ini untuk ceknya ya terkait dengan NIK itu di Dispenduk Capil ya. Oh, di Dispenduk Capil ya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan perlu digarisbawahi bahwa Dispenduk Capilnya itu ya harus di lokasinya, di kotanya, di kabupatennya, seperti itu. Di kota NIK-nya terdaftar ya? Iya, betul. Jadi katakanlah kalau misalkan wajib pajak ini adalah penduduk Bogor, KTP-nya KTP Bogor. Terus dia mengalami masalah saat melakukan validasi NIK. Dan kebetulan sekali penduduk Bogor ini sedang tinggal di Surabaya. Ketika, susah itu. Nah, ketika penduduk Bogor ini datang ke Dispenduk Capil Surabaya, otomatis Dispenduk Capil Surabaya tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak memiliki akses terhadap data tersebut. Iya, benar. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi ya mau tidak mau harus menghubungi ke Dispenduk Capil Kota Bogor. Kota Bogor, tempat NIK tersebut terdaftar ya, Betul Mas sekali. Octavian ya. Nggak bisa ya minta Dispenduk Capil Surabaya gitu ya buat ngecek ya. Nggak bisa. Itu Nggak kalau bisa, ya. dia datang ke Siola disuruh pulang gitu. Disuruh pulang Iya. ya. Kasihan ya, padahal udah capek-capek loh ke Siola Iya. kan ya, antri dan sebagainya ya. Jadi untuk kawan pajak yang NIK-nya terdaftar di Surabaya, misalkan ada keterangan tidak valid ya monggo silahkan ke Siola ya, ke kantor Dispenduk Capil. Nah, tadi kita kan sudah bahas tentang validasi NIK ya, untuk wajib pajak orang pribadi penduduk. Nah, umpama nih wajib pajak orang pribadi penduduk ini kan mungkin ada yang belum punya akun nih di DJP online. Nah, itu gimana Mas Octavian? Apakah harus daftar dulu akun di DJP online atau mungkin ada solusi lain yang lebih cepat mungkin Mas Octavian? Jadi kita tidak kaku, kita tidak hanya fokus kalian harus melakukan validasi NIK-nya hanya di DJP online. Tidak seperti itu ya Mbak Mita ya. Untuk wajib pajak yang belum memiliki akun DJP online, kita memiliki alternatif lain. Apa alternatifnya? Yang pertama, yang paling familiar adalah datang ke kantor pelayanan pajak. Bisa ya, datang langsung tuh bisa ya. Iya. Kita bantu ya. Betul, nanti akan dibantu oleh petugas loket TPT terkait dengan validasi NIK-nya tersebut. Nah, katakanlah kalau misalkan wajib pajaknya terlalu sibuk dan tidak bisa hadir di kantor pelayanan pajak, masih ada alternatif lain. Alternatif lainnya adalah dengan menghubungi kontak center. Oh, kontak center. Iya. Nomor kontak centernya berapa ya Mas Octavian? 1.500-200. Oh, yang biasa ya, kering pajak ya. Iya. Oke, 1.500-200. Iya, itu juga memfasilitasi apabila wajib pajak ingin melakukan validasi NIK. Seperti itu. Jadi banyak ya alternatifnya ya, selain DJP online, Iya. kemudian bisa datang langsung nih ke kantor pelayanan pajak. Terus juga bisa kalau masih sibuk nih kawan pajak bisa telepon ke kering pajak ya di nomor 1.500-200. Wah, ini ya sangat mudah sekali ya berarti untuk kawan pajak ya. Nah, lalu, ini kan tadi kita bahas tentang validasi NIK untuk wajib pajak orang pribadi penduduk. Iya. Nah, tadi kan ada wajib pajak lain ya. Iya. Wajib pajak badan, instansi pemerintah, wajib pajak badan yang cabang. Nah, itu mereka di masa transisi ini perlu ngapain nih Mas Octavian? Iya.
untuk tadi ya yang bukan penduduk, kemudian badan, kemudian instansi pemerintah dan juga cabang, itu tidak perlu melakukan validasi NIK. Karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Erni, mereka tidak punya NIK. Iya, betul. Ya, mereka tidak punya NIK. Kemudian apa yang harus mereka lakukan? Mereka tetap harus melakukan konfirmasi atau klarifikasi terkait data lainnya. Pertanyaannya adalah, apa data lainnya itu? Iya, apa tuh Mas? Nah, data lainnya itu adalah contohnya nih, seperti nomor handphone. Oh, Kemudian pembaruan data gitu betul ya. sekali. Nomor handphone, kemudian alamat email, kemudian mungkin domisili usaha dan juga KLU atau klasifikasi usahanya. Apakah dalam kondisi sekarang ini masih sama dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak? Apabila ada perubahan, katakanlah ada perubahan di alamat emailnya, silakan dilakukan perubahan data, silakan dilakukan perubahan email tersebut dengan email yang digunakan sekarang. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk ini, untuk klarifikasi dan untuk perubahan data-data ini tidak hanya sekali saja pada saat ini. Katakanlah emailnya terus berubah lagi, silakan dilakukan perubahan data lagi. Seperti itu. Gitu ya, Iya. Mas Octavian ya. Jadi update Iya, data dan betul sekali. mengecek data alamat, Iya. nomor HP, terus tadi apa tadi? Itu KLU ya benar. Domisili usaha. Ya. Jadi data-data itu dicek. Kalau misalkan ada yang berubah ya, Iya. silahkan kawan pajak ubah di laman DJP online-nya, baru nanti klik simpan ya, Iya. Mas Octavian ya. Iya. Sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Sesuai dengan kondisi saat ini ya. Iya. Oke, nah terus nih, tadi kan disinggungnya NPWP badan ya, Iya. badan sama instansi pemerintah. Nah kalau NPWP badan yang cabang nih Mas Octavian, Oh iya. mungkin apa sama sih NPWP-nya itu cuman tinggal tambahin 0 di belakang? Ya, jadi gini ya Mbak Mita ya, kalau terkait cabang ini khususan ini ya cabang. Khususon ya. Ya tidak hanya sekedar ditambahin 0 supaya dia menjadi 16 digit. Karena ada yang namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nanti Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan tadi nomor identitas tempat kegiatan usaha atau biasa disingkat NITKU. Ya, NITKU ini nanti juga ada 16 digit. Nah, dan yang NPWP, yang wajib pajak cabang ini dalam masa transisi sampai 31 Desember 2023, dia juga akan memiliki 2 NPWP. NPWP cabang yang biasa 15 digit dan juga NITKU. Oh, seperti gitu. Itu. Ya. Jadi ada 2 ya. Nah, untuk yang badan cabang ini apakah perlu pembaruan data juga sama seperti badan atau gimana Mas Octavian? Ya, kalau untuk yang cabang ini sama, perlu pembaruan data seperti yang tadi ya, ada nomor handphone, ada alamat email, sama juga ya. Sama juga. Ya, ini biar menjaga bahwa datanya itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi tadi kan NPWP cabang namanya NITKU ya, NITKU. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, tadi jadi tetap melakukan ini ya, pembaruan data gitu ya. Pasti. Oke. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk wajib pajak yang baru mendaftarkan diri setelah berlakunya PMK 112 ini, NPWP-nya tuh gimana sih Mas Octavian? Ya, jadi kalau untuk wajib pajak baru ya ini ya. Wajib pajak baru apapun itu, dia katakanlah mau orang pribadi penduduk, bukan penduduk, badan instansi pemerintah dan lain-lain. Kalau misalkan melakukan pendaftaran di erek.pajak.go.id ya Mbak Mita, karena sekarang kan pendaftarannya biasa dilakukan melalui online. Itu hasil akhirnya nanti wajib pajak akan mendapatkan NPWP dan juga cetakan NPWP ada 2. Ada yang 15 digit dan juga ada NPWP yang 16 digit. Tapi itu di dalam satu kartu ya, bukan ada 2 kartu. Oh, dalam satu kartu. Ya, dalam satu kartu nanti di paling atas itu 15 digit, yang bawah nanti ada NPWP 16 digitnya. Yang dipakai yang mana? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, yang dipakai dua-duanya bisa untuk masa transisi ini sampai 31 Desember 2023. Begitu 1 Januari 2024 udah nggak bisa ya? Nggak bisa lagi. Ya. Langsung otomatis pakai yang 16 digit. Iya, betul sekali. Nah, kan itu tadi
wajib pajak yang baru terdaftar Iya. setelah berlakunya PMK 112 ini dapat otomatis langsung 2 jenis NPWP Iya, ya. betul Nah, sekali. mereka juga perlu nggak sih untuk validasi NIK ini? Ya, jadi seperti yang tadi kita bicarakan, kalau untuk validasi NIK-nya untuk wajib pajak baru ya, itu sudah tidak perlu lagi melakukan validasi di DJP online atau datang ke KPP. Karena kenapa? Karena proses validasinya sudah dilakukan pada saat proses pendaftaran di irek.pajak.go.id. Oh gitu. Iya. Berarti ini ya enak ya untuk Enak. wajib pajak yang baru terdaftar. Iya. Nggak perlu lagi harus validasi NIK ya. Iya. Sudah otomatis waktu daftar ya sudah langsung tervalidasi ya. Tervalidasi, betul sekali. NIK-nya. Ya. Oke. Dan nanti gini Mbak, kalau tidak valid ya di sana di irek.pajak.go.id di waktu pendaftaran itu akan dijelaskan tidak valid dan tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Oh seperti gitu. itu. Jadi dari awal ya, dari awal daftar langsung Iya. kalau misalkan nggak valid ya langsung aja cek NIK-nya ke kantor Dispenduk Capil yang ada di Betul, Siola. ya. Untuk yang warga Surabaya ya, Mas Hmm. Octavian ya. Ya dari awal sudah di stop di pendaftaran Di stop itu. di pendaftarannya ya. Nggak bisa betulin dulu datamu gitu. Nah, seperti Oh itu. gitu ya. Oke Dan, oke. Nah, kalau boleh nambahin sedikit ya. Boleh Mbak Mita. boleh Mas Octavian. Ini mungkin yang dengerin agak bingung. Mm-mm. Loh, katanya NIK sudah jadi NPWP. Kenapa kok harus daftar lagi NPWP? Nah, kan itu sedikit membingungkan ya. Ya. Oke, gini, NIK memang berlaku sebagai NPWP. Tapi ya tidak serta-merta yang punya NIK itu sebagai wajib pajak. Oh iya betul. Kan sekarang yang punya NIK anak baru lahir pun, bayi pun kan sudah punya NIK ya Mbak Mita. Iya. Nah itu nggak mungkin dong kita anak yang masih baru lahir, anak yang masih balita ditetapkan sebagai wajib pajak. Lah dia kan belum bekerja, Iya betul. belum mempunyai penghasilan, meskipun sudah punya NIK. Iya. Nah itu jadi seperti itu tuh dikecualikan. Yang kayak apa balita itu mereka bukan wajib pajak, NIK-nya tidak berlaku sebagai NPWP. Kasian ya, kalau Kasian. masa masih kecil udah didaftarin jadi wajib pajak ya. Ya, nah jadi ini tuh mereka yang sudah produktif di usia produktif dan juga memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Saatnya NIK-nya divalidasi atau ditetapkan sebagai NPWP seperti itu. Oh gitu ya, jadi tetap perlu untuk daftar ke websitenya Direktorat Jenderal Pajak Iya, untuk betul menjadi sekali. wajib pajak itu ya Mas Iya. Octavian ya. Memang NIK itu memang dipakai menjadi NPWP, cuman untuk terdaftar itu tetap harus daftar dulu ya Mas Iya, Octavian ya. betul sekali. Oke. Nah ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya kawan pajak ya. Nah jadi di PMK 112 ini dijelaskan kalau NIK ini selain untuk layanan di perpajakan itu kan juga layanan publik lainnya gitu ya Mas Octavian ya. sekali, ya. Nah layanan publik lainnya ini mungkin bisa dijelaskan apa aja Mas Octavian? Iya. Contohnya gitu Contohnya biar ya. biar kawan pajak nih paham gitu NIK tuh selain itu bisa nih dipakai untuk Ya. layanan publik apa aja gitu. Jadi ini layanan publik seperti kayak kegiatan ekspor impor, kemudian layanan di sektor perbankan dan juga keuangan, kemudian ada juga layanan di bidang perizinan usaha, ada juga itu nanti di pencairan dana pemerintah, dan juga layanan-layanan lainnya yang memerlukan NPWP. Itu semuanya bisa berlaku di situ. Oh gitu. Jadi layanan publik lainnya yang ada hubungannya dengan NPWP itu setelah ini bisa Iya. pakai NIK ya. Iya, Mas betul Octavian sekali, ya. iya. Tapi mungkin ya tidak bisa langsung ya penerapannya ya Iya, bertahap. Diharapkannya ke depannya sih nanti bisa semua pelayanan publik ya Mbak Eni ya. Jadi Tadi ya. Iya, ada benar Mas. ada kebijakan satu Satu identitas, identitas, betul satu sekali. identitas itu. Iya. Oke. Nah, itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan maupun pembahasan terkait aturan NIK menjadi NPWP. Nah, semoga melalui podcast Pena yang hari ini, yang dibahas hari ini bisa lebih menjelaskan ya
tentang aturan terkait NIK menjadi NPWP. Nah, mungkin sebelum saya tutup nih acara podcast kita kali ini, mungkin sedikit saya review ya. Jadi yang pertama, NIK menjadi NPWP itu berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun 2024. Tapi sejak 14 Juli tahun 2022 ini wajib pajak sudah mulai mendapatkan NPWP yang 16 digit atau NPWP-nya sebagai NIK menjadi NPWP gitu ya. Nah, di sini di masa transisi kawan pajak bisa memilih antara mau pakai NIK-nya jadi NPWP atau NPWP-nya yang lama gitu ya. Nah, terus juga pada masa transisi ini kawan pajak perlu untuk melakukan validasi NIK untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk validasi NIK ini bisa melalui 3 saluran ya. Saluran online lewat DJP online, terus datang langsung ke kantor pelayanan pajak, atau kawan pajak bisa lewat telepon nih ke Kring Pajak di 1.500-200. Nah, selanjutnya, itu tadi kan untuk wajib pajak orang pribadi yang perlu validasi NIK. Nah, untuk wajib pajak badan yang tidak memiliki NIK, tetap di masa transisi ini juga perlu ya untuk mengupdate datanya di DJP online, apakah data KLU-nya sudah benar, data nomor handphonenya sudah benar, data alamatnya sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu ya, Mas Octavian, Mbak Erni ya. Oke. Nah, semoga dari edisi podcast Penak kali ini bisa kawan pajak bisa lebih jelas nih tentang aturan NIK sebagai NPWP. Baiklah, mungkin sampai sini aja podcast Penak kita pada kali ini. Sampai ketemu di podcast Penak di edisi selanjutnya. Sampai jumpa kawan pajak. Bye-bye. Okay, we close this in 5, 4, 3, 2, 1 and